Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali dalam worship night pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja, yang layak terima pujian dari setiap kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh mempesona setiap hidup kami Bapa. Kasih-Mu sungguh ajaib bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku.
beriman katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagi. Setiap kami menikmati kasih-Mu Tuhan, setiap kami menikmati kebaikan-Mu Yesus. Yes, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sembah Dia sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Mari yang menikmati setiap kasih Tuhan, bersembah Dia, naikkan pujian yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur, sepanjang umur hidupku. Kami sembah Kau Tuhan selama-lamanya. Kasih-Mu melimpah bagi setiap kami. Haleluya. Kasih-Mu mempesona setiap kami Tuhan. Yesus, kami sembah Kau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak terima pujian kami. Mari sembah Dia, tinggikan nama-Nya. Haleluya. Kau layak terima pujian kami Tuhan, Kau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami percaya Roh Kudus menjamah setiap kami. Haleluya. Kami datang menyembah Kau lebih lagi. Jamah setiap kami Tuhan, lawan setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Yes. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi sembah Dia, tinggikan nama-Nya. We worship You Lord, we praise Your name. Haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur bagi nama-Mu yang kudus. Layak disembah, layak terima pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau layak disembah, hanya Kau yang layak terima pujian kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami angkat tangan kami lebih lagi Yesus. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan.
Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all, Jesus. For from you
Ya Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan. Mengangkat tangan kami Yesus. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu ada kekuatan Yesus. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada pengharapan. Kau membebaskan kami Tuhan. Kau menyembuhkan kami Yesus. Kau memulihkan setiap kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Kami sungguh katakan bersama, kami sembahkan Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu Tuhan boleh menguatkan setiap kami Tuhan dimanapun saat ini berada Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi Tuhan. Biar firman-Mu boleh memberkati setiap kami yang mendengar. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ketemu lagi dalam ibadah worship night pada malam hari ini. Saya percaya selama kita memuji dan menyembah Tuhan, saat kita membuka hati, lawatan Roh Kudus mengalir melawat setiap kita. Hari ini saya akan sharing tentang perjumpaan yang mengubahkan. Mari kita buka dalam Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita baca Nats Markus pasal 25 ini, ayat 21 bercerita tentang bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dari sini kita bisa belajar bahwa Yesus bertemu dengan dua pribadi yang sama-sama membutuhkan kesembuhan.
Tapi saya bisa melihat, yang pertama Yairus, dia secara terang-terangan meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Sedangkan wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini, dia secara diam-diam ingin mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Wanita yang secara diam-diam ini adalah pribadi yang sudah mengalami penderitaan yang cukup berat selama 12 tahun. Dia sudah berusaha menemui beberapa tabib, tetapi hasilnya nihil, tidak ada. Malah hartanya yang habis, tetapi dia tidak mengalami kesembuhan. Dan perjumpaannya kali ini menghasilkan kesembuhan. Perjumpaannya kali ini walaupun dilakukan secara diam-diam, tetapi membuahkan hasil dan mengubahkan hidupnya. Mari kita belajar hari ini dari wanita ini. Hal apa yang membuatnya mengalami perjumpaan dengan Yesus dan terjadi perubahan? Ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu keadaan. Ayat 25 sampai dengan 26 kita baca. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari wanita ini, kenapa dia bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dan menghasilkan perubahan dalam kehidupannya, yaitu kesembuhan. Yang pertama, keadaan. Keadaan sering sekali membentuk kita, mendorong kita. Tuhan izinkan kita masuk dalam situasi keadaan untuk kita apa? Bisa mengalami Tuhan. Kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang mungkin tidak bisa kita alami saat situasi kita baik-baik saja. Dan kalau kita belajar dari situasi wanita ini, dia dikucilkan secara sosial. Karena Bapak Ibu, kalau kita bisa belajar dari komunitas Yahudi ini, kalau orang yang mengalami pendarahan, apabila ia menyentuh, apapun yang disentuh akan menjadi najis. Akibatnya secara sosial dia dijauhi. Kalau kita lihat juga secara fisik, bayangkan 12 tahun sakit. Kalau kita batuk 2 hari seminggu aja, kita mungkin sudah lelah secara fisik karena kita batuk. Tetapi 12 tahun darah terus keluar. Saya yakin secara fisik dia sangat lemah. Dan kita bisa melihat juga secara ekonomi tadi katakan, dia menghabiskan hartanya untuk membayar berbagai tabib. Tetapi apa? Tidak ada kesembuhan. Malah keadaannya dicatat di Alkitab semakin buruk. Dan saya melihat juga secara rohani, pasti dia tidak bisa masuk dalam bait Allah. Karena kembali tadi, kalau dia menyentuh apapun, akan najis. Ini hal yang dihadapi, situasi yang dihadapi. Dan situasi ini Tuhan izinkan terjadi selama 12 tahun. Agar apa? Dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sering sekali keadaan sulit menjadi jalan untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Keadaan sulit menjadi jalan Tuhan untuk kita mengalami Tuhan dalam kehidupan. Yang mungkin kalau kita dalam keadaan baik-baik saja, sulit kita alami. Saat kita sakit mungkin, saat kita mengalami patah hati, saat kita mengalami kebangkrutan, saat kita mengalami PHK, saat kita mengalami pengurangan income. Hal-hal ini terkadang Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Supaya kita mengalami Tuhan. Supaya kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terkadang di tengah-tengah keadaan sulit itu, kita bisa kenal secara pribadi dengan Tuhan. Saya mendengar begitu banyak hamba Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, saat dia telah menyelesaikan situasi-situasi sulit dalam kehidupannya, dia selalu bersaksi, saya ngalami Tuhan, saya kenal Tuhan, saya belajar tentang Tuhan, saya ngalami apa yang selama ini saya dengar dari khotbah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana keadaan kita saat ini? Kapan terakhir kita ngalami Tuhan secara pribadi? Begitu hangatnya sentuhan Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah ibadah kita hari ini, saya percaya Roh Kudus sedang bekerja melawat setiap kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun situasimu hari ini, Tuhan izinkan supaya kita mengalami perjumpaan pribadi yang mengubahkan kehidupan kita. Kalau kita lihat di Alkitab, setiap perjumpaan pribadi dengan Tuhan selalu mengalami perubahan.
Orang yang hidup dalam kegelapan saat ketemu dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Orang sakit saat ketemu dengan Tuhan, disembuhkan. Saat kita mengalami patah semangat, saat kita mengalami Tuhan, perjumpaan sampai dengan Tuhan, kita diberikan kekuatan menghadapi setiap gelombang kehidupan. Mari Bapak Ibu, jangan pernah menyesali setiap situasi keadaan yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Kehilangan orang yang kita kasihi. Percayalah, situasi itu Tuhan izinkan agar kita ngalami Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari wanita ini, hal yang bisa kita pelajari dari dia, bagaimana dia bisa mengalami Tuhan dan menerima perubahan. Yang pertama tadi kita bisa lihat dari situasi, keadaan. Yang kedua dari mendengar. Ayat 27a berkata demikian. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Hal yang kedua yang kita bisa lihat bagaimana wanita ini bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus, yaitu mendengar. Wanita ini telah mendengar, saya headline, berita-berita. Artinya apa? Lebih dari satu kali dia mendengar tentang Yesus. Atau lebih dari satu orang dia mendengar tentang Yesus. Ternyata mendengar menjadi salah satu hal membuat mengalami perjumpaan dengan Yesus. Penting sekali kita bisa mendengar tentang Yesus. Untuk kita apa? Bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagaimana dengan kita saat kita mengalami situasi sulit tadi? Apa yang kita lakukan? Apa kita menyendengkan telinga kita dengan informasi-informasi yang membuat kita semakin takut, semakin cemas, semakin khawatir dengan masa depan, dengan keadaan ke depan. Bagaimana situasi ini? Stabilitas ekonomi, politik di bangsa ini. Ada ketakutan-ketakutan bagaimana masa depan anak-anak. Ketakutan-ketakutan dengan masa depan karir kita, usaha kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terkadang dengan kita mendengar berita tentang Yesus, menjadi jalan untuk kita bisa mengalami Tuhan. Mari sendengkan telinga kita kepada berita-berita tentang Yesus. Melalui pembacaan firman Tuhan. Melalui mendengar khotbah dari YouTube. Dari semua hal-hal yang baik. Dari gereja kita ada setiap program yang dari doa pagi, menara doa, ada worship night pada hari ini, ibadah-ibadah online dan onsite. Mari Bapak Ibu, sendengkan telinga kita mendengar berita-berita tentang Yesus. Jangan kita menyendengkan dengan berita-berita yang menakutkan, yang membuat kita khawatir, membuat kita menjadi takut, cemas. Berita tentang Yesus memberikan wanita ini harapan untuk mengalami perubahan, yaitu apa? Kesembuhan. Bapak Ibu, jangan remehkan saat kita bisa mendengar berita tentang Yesus. Karena terkadang dari sana iman kita dibangkitkan. Kita mendapatkan harapan. Ibu ini tadi saya katakan di awal, dia mengalami 12 tahun pendarahan. Dia sudah sakit. Dia mengalami secara sosial, dia mungkin sulit. Kalau orang dia lewat mungkin orang-orang semua menghindar. Tetapi lihat, dengan sedikit dia mendengar tentang Yesus, berita-berita tentang Yesus. Dia mengumpulkan kekuatannya. Dia mengumpulkan harapannya. Dia berusaha untuk apa? Mengalami perjumpaan dengan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah berita tentang Yesus menjadi menarik atau malah menjadi basi? Informasi yang basi. Jangan sepelekan saat telinga kita mendengar. Pada firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana iman kita dibangkitkan dengan situasi yang sulit? Kalau telinga kita hanya lebih sering mendengar berita-berita yang mengkhawatirkan hidup kita. Mari Bapak Ibu, hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari wanita ini, bagaimana dia bisa mengalami Tuhan. Dia menyendengkan telinganya, mendengar berita-berita tentang Yesus. Hal yang ketiga yang terakhir yang bisa kita pelajari, bagaimana wanita ini bisa mengalami perjumpaan yang mengubahkan kehidupannya. Yang ketiga yaitu melangkah.
Ayat 27b tadi sampai dengan 28 dikatakan demikian. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wanita ini melangkah untuk menyentuh jubah Yesus, yang adalah langkah yang sangat beresiko, saya bilang. Dan berbahaya. Kenapa? Ingat, wanita ini pendarahan. Apapun yang dia sentuh akan menjadi najis. Dan pada saat itu orang berbondong-bondong mendengar Yesus, mengikut Yesus. Kalau dia menyentuh jubah Yesus dan semua orang melihat, bayangkan dampak sosial yang begitu besar akan dihadapi. Setelah situasinya itu membuat dia sangat letih, dia mendengar berita tentang Yesus. Saat dia mendengar berita-berita itu, dia mengumpulkan kekuatannya, dia mulai melangkah. Ingat, terkadang Tuhan izinkan kita diberi kesempatan untuk mengambil langkah besar dalam kehidupan kita, untuk kita mengalami Yesus. Jangan pernah ragukan iman kepada Tuhan. Dimulai dengan apa? Langkah demi langkah. Ambil langkah besar malam hari ini untuk kamu mengalami Tuhan. Walaupun resikonya besar, walaupun kita akan mengalami hal-hal yang menakutkan ke depan, tetapi percayalah, berita-berita tentang Yesus yang kita dengar itu membangkitkan iman kita untuk memberanikan kita mengambil langkah besar walaupun resikonya besar. Ingat, setiap orang dalam kehidupan ini dia butuh Yesus. Dan saat kita mengalami situasi yang sulit, saat kita dengar tentang Tuhan, iman kita dibangkitkan. Jangan lagi menahan. Ambil langkah besar untuk kita mengalami Tuhan. Sering sekali kita tidak mengalami Tuhan karena kita tidak mengambil langkah untuk mendekat dengan Tuhan. Saat kita mengalami sakit, saat kita mengalami kegagalan, kita semakin jauh dari Tuhan. Kita semakin menjauh dari Tuhan, semakin malas beribadah. Padahal di saat kita mengalami situasi yang sulit, harusnya langkah besar itu yang kita harus ambil. Melangkah dengan iman bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya sumber kekuatan kita. Malam hari ini Bapak Ibu, saya mendorong setiap kita, kita semua, ambil keputusan malam ini untuk melangkah dengan iman. Maka kita akan mengalami perubahan demi perubahan dan menjadi kesaksian yang hidup dimanapun kita berada. Biar firman Tuhan hari ini kita dengar, mengingatkan kita, perjumpaan dengan Tuhan selalu menghasilkan perubahan. Maka dari itu 3 hal yang kita pelajari. Situasi, keadaan yang sulit, terkadang Tuhan izinkan untuk kita bisa mengalami Tuhan. Yang kedua, mari dengar tentang Tuhan. Dari pembacaan firman, dari khotbah-khotbah. Yang ketiga, yang terakhir, setelah kita mendengar firman Tuhan, berita tentang Tuhan, ambil langkah besar. Untuk apa? Untuk kita mengalami Tuhan. Biar malam hari ini setiap kita yang mendengar, mau melakukan firman Tuhan. Dan kita akan melihat mujizat demi mujizat, perubahan demi perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Menghampiri hidupku saat keadaan
percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami yang hari-hari ini Tuhan merasakan kelemahan. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami kekuatan yang baru ya Bapa. Saudara dimanapun engkau berada saat ini, yang sedang bergumul dalam pergumulan, apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan memberikan engkau kekuatan. Dia tidak meninggalkan engkau. Dia ada bersama dengan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Tuhan, engkau melawat setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Apapun yang mereka pergumulkan saat ini Tuhan, apapun yang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan, Engkau memberikan kemenangan bagi setiap mereka ya Bapa. Engkau memberikan jalan keluar ya Tuhan. Mungkin mereka sedang sakit Tuhan, mari Engkau sembuhkan ya Bapa. Mujizat Engkau nyatakan bagi setiap mereka ya Tuhan. Dan kami terima kesembuhan yang daripada Engkau Yesus. Dan mungkin ada di antara kami Tuhan, yang saat ini mungkin kecewa Tuhan, atau mungkin sedang dalam pergumulan yang berat Tuhan. Engkau datang ya Bapa, menolong setiap kami. Engkau memberikan kami kekuatan Yesus. Engkau memberikan kami penghiburan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu melawat setiap kami yang ada pada malam hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kami. Kami terima ya Tuhan malam hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Menggali kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah gelap,
daripada Engkau Yesus. Kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelepasan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau doakan Tuhan, bangsa negara kami, biar lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa kami. Roh Kudus, Engkau memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan pemerintahan bangsa kami, ekonomi bangsa kami Tuhan. Terlebih dalam menghadapi pandemi ini Tuhan, kami terus berdoa. Biarlah Tuhan orang-orang yang telah berupaya dengan luar biasa Tuhan Engkau pakai. Oh Tuhan Yesus, orang-orang yang ada di garda depan Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka ya Bapa. Pemerintahan bangsa kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Indonesia ada dalam rencana-Mu ya Bapa. Engkau akan pulihkan ya Bapa. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus.